Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jainus Solihin, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2023 di kampus Universitas Negeri Jakarta. Kesempatan kali ini saya akan menampilkan tugas PPL di siklus 1 dengan topik dasar-dasar teknik pengelasan yang saya akan implementasikan di pembelajaran di SMK Negeri 1 Karawang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bersama. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ya. Sebelum Bapak melakukan aktivitas pembelajaran, coba Bapak pengen lihat di bawah meja kalian, ya, ada sampah atau tidak. Nah, kalau ada, silahkan buang ke tempat sampah yang di luar. Oke, sudah? KM, tolong siapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Bapak minta satu orang untuk memimpin pembacaan 5K, ya, pedoman 5K. Silakan. Pedoman 5K. 1. Ketelitian. 1. Ketelitian. Memilah barang yang diperlukan. Memilah barang yang diperlukan. Tidak diperlukan di tempat kerja. Dan tidak diperlukan di tempat kerja. 2. Perapian. 2. Perapian. Memberikan indikasi barang yang diperlukan. Dan memberikan indikasi barang yang diperlukan. 3. Kebersihan. 3. Kebersihan. Membersihkan material peralatan. Membersihkan material peralatan. Fasilitas kerja secara rutin. Dan fasilitas kerja secara rutin. 4. Kesegaran. 4. Kesegaran. Mereview secara berkala. Mereview secara berkala. Aturan yang sudah ditetapkan. Aturan yang sudah ditetapkan. 5. Kedisiplinan. 5. Kedisiplinan. Mematuhi secara konsisten. Mematuhi secara konsisten. Apa yang sudah ditetapkan. Apa yang sudah ditetapkan. Oke. Yo, cek. Yo. Oke. Silakan duduk. Oke. Sebelum kita lebih lanjut, ya, Bapak absen, Bapak absen terlebih dahulu. Bapak harap nanti yang Bapak sebut namanya, ya, acungkan tangan. Anjas? Hadir, ya?
M. Taufik. Oke, hadir. Junaidi. Jidan. Teguh. Wisnu. Oke. Rafka. Oke. Ahdan. Dina. Oke. Dina hadir. Rifa. Oke. Rio. Oke, anak-anak. Ya, sebelum Bapak lanjut ya, lanjut ke pembelajaran. Bapak pengen mengetes semangat kalian. Siap ya? Ya. Oke. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. 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 Semangat pagi. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Yel-yel neser kalian tahu kan? Oke. Sekali lagi Bapak tes. Siapa kita? Neska. Siapa kita? Neska. Siapa kita? Neska. Neskar? Always number one. Oke. Nah, di sini Bapak akan apa ya istilahnya? Menanyakanlah sesuatu kepada kalian. Bahwasannya profesi pengelasan. Nah, ya. Profesi pengelasan itu yang kalian ketahui apa sih? Ya, ada yang tahu coba acungkan tangan dan jawab. Yang kalian lihat, ya, mungkin kalian pernah lihat ya di pinggir jalan gitu kan. Oh Pak, tukang las, tukang teralis. Ya. Atau aduh Pak, apa? Las keliling Pak. Oke, selain itu apa lagi coba? Oke, underwater welding. Underwater welding. Nah, di situ ada welder yang mempunyai kompetensi, ya, sertifikasi dan kemampuan. Oh Pak, gaji, ya, atau penghasilan. Nah, perlu kalian ketahui, ya, gaji atau penghasilan welder, ya, yang profesional, yang punya sertifikasi, ya, yang mempunyai keahlian atau spesialis, ya, itu sangat lumayan. Contoh tadi underwater, ya, underwater welding berapa, ya, per jamnya itu udah lumayan. Mungkin satu kali kerja beberapa jam bisa membeli motor, ya. Makanya Bapak harap kalian sebagai generasi milenial, ya, Gen Z, ya, nanti ke depan akan akan merasakan nanti di mana ketika infrastruktur, ya, di mana pembangunan maju ke depan dan membutuhkan SDM yang unggul, ya, baik dari welder atau pengelasannya. Nah, makanya dari sekarang tekadkan, ya, bahwasannya kalian bisa menjadi welder profesional, ya. Jadi harus bisa membedakan tuh antara mohon maaf yang di pinggir jalan, yang tukang teralis dan kalian, ya, ketika nanti lulus dan menjadi welder, ya, baik itu welder operator maupun welder profesional. Seperti itu, ya. Sekarang Bapak akan bagi kelompok, ya. Bagi kelompok 3, ya. Yang pertama itu akan membahas tentang knowledge pengelasan, ya. Yang kedua kodifikasi elektroda, dan yang ketiga adalah parameter pengelasan. Gitu, ya. Coba nanti Bapak bagi, ya, bagi kelompok menjadi 3
bagian. Siap? Oke. Siap ya? Oke, nanti Bapak bagi nih. Ya, M Taufik, Junaidi, Jidan, sama Teguh, nanti kelompok 1 ya. Oke. Terus Wisnu, Rafka, Ahdan, sama Dina kelompok 2. Dan yang sisanya di kelompok 3. Oke. Siap ya? Oke. Silahkan kalian duduk dengan tadi apa yang Bapak sampaikan ya, kelompok kalian di masing-masing kelompok. Ya, silakan. Aturan mainnya nanti Bapak kasih kalian LKPD ya, atau lembar bacaan, nanti kalian kaji ya, kalian baca dan coba kalian gunakan aplikasi ya, aplikasi Canva atau PowerPoint ya yang di handphone. Kalian nanti rangkum ya, masukkan ke dalam aplikasi itu, dibuat PowerPoint. Nanti kalian akan mempresentasikan di depan. Nanti Bapak kasih waktu ya, satu kelompok itu sekitar 5-6 menit ya, untuk menyampaikan materi ya. Itu ya, siap? Oke, untuk kelompok 1 mana? Ya. Kelompok 2. Nih, kelompok 2 dan kelompok 3. Oke, Bapak kasih waktu ya untuk kalian mendiskusikan ya sama teman-teman dan mempelajari, dan sekalian kamu rangkum ya, masukkan ke aplikasi tersebut PowerPoint ya, nanti akan kalian tampilkan di depan. Oke? Oke. Siap kelompok 1? Perkenalkan, nama saya Jidan. Nama saya Jepes Magar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik. Simulanya adalah SMAW adalah las busur listrik dengan menggunakan elektroda dan selaput atau flux. Fungsi flux pada pengelasan ini adalah membentuk slag di atas hasil lasan yang berfungsi sebagai pelindung hasil lasan dari udara atau oksigen, hidrogen, dan sebagainya selama proses las berlangsung. Keuntungan las SMAW yang pertama, dapat dipakai di mana saja, di luar, di bengkel, dan di dalam air. Yang kedua, satu set dapat mengelas berbagai macam tipe dari material milk cell ke copper alloy dengan rectifier. Yang ketiga, setup yang cepat dan sangat mudah untuk diatur. Yang keempat, pengelasan dengan segala posisi. Yang kelima, elektroda tersedia dengan mudah dalam banyak ukuran dan diameter. Yang keenam, peralatan yang digunakan sederhana, murah, dan mudah dibawa kemana-mana. Yang ketujuh, tingkat kebisingan rendah. Dan yang terakhir, tidak terlalu sensitif terhadap korosi, oli, dan gemuk. Kerugian las SMAW diantaranya yang pertama, pengelasan terbatas hanya sampai sepanjang elektroda dan harus melakukan penyambungan. Yang kedua, setiap akan melakukan pengelasan berikutnya slag harus dibersihkan. Yang ketiga, tidak dapat digunakan untuk pengelasan bahan baja non-ferrous. Yang keempat, mudah terjadi oksidasi akibat pelindung logam cair, hanya busur las dari flux. Dan yang terakhir, diameter elektroda tergantung dari tebal, plat, dan posisi pengelasan. Sekian dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap bos buat kelompok 1. Silakan dulu. Jangan Bapak ulas ya. Oke, tadi yang kelompok 1 sampaikan ya, perihal pengetahuan tentang teknik pengelasan ya. Tadi sudah menjelaskan ya prinsip pengelasan seperti apa. Oke, prinsip pengelasan seperti apa, baik dari segi peralatan ya, peralatan utama, peralatan pendukungnya seperti apa gitu ya. Terus masalah polaritas. Nah, yang harus kalian ketahui ya, polaritas ya, ketika menggunakan mesin las kalian harus paham polaritasnya DCEP atau DCEN ya. Seperti tadi yang teman kalian sampaikan, DCEP itu apa, DCEN itu apa. Ketika elektroda ya
atau pemegang elektrodanya ada di posisi positif, itu namanya DCEP. DCE? Oke, DCEP ya. Karena elektroda ada di kutub positif ya. Ketika kalian membutuhkan polaritas DCEN, otomatis elektroda yang kalian pakai harus ada di kutub negatif ya. Paham? Oke. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang kodifikasi elektroda. Pendahuluan. Pada alat pusat listrik manual SMAW, elektroda yang digunakan adalah elektroda terbungkus, di mana terdiri dari batang kawat inti dan salutannya flux. Fungsi salutan flux adalah sebagai pelindung yang mana dapat melindungi cairan las dari pengaruh udara luar. Elektroda harus disimpan di tempat yang kering dengan temperatur ruangan kira-kira 40 derajat Celcius agar salutan dari elektroda tetap dalam kondisi yang baik. Masalah-masalah yang muncul akibat salutan elektroda yang terlalu lembab adalah sulit dalam membuang perak, salutan menjadi merah, terbakar terutama jenis selulosa. 3. Terjadinya porosity pada logam asilasan. 4. Nyala busur menjadi tidak stabil. 5. Percikan busur las berlebihan. 6. Retak pada logam las atau pada daerah pengaruh panas. Simbol elektroda. Berhubung sangat banyaknya jenis elektroda yang digunakan untuk berbagai jenis proses pengelasan, maka untuk memudahkan pemilihannya atau pengidentifikasiannya agar sesuai dengan bahan yang akan dilas dan cara pengelasannya, maka dibuatlah sistem simbol atau kode yang akan dapat mengidentifikasi jenis-jenis bahan lapisan pelindungnya, kekuatan mekanisnya, posisi atau cara pengelasannya, dan jenis arus serta polaritas listrik yang dikehendaki. Parameter penggunaan elektroda. Di elektroda 2,0 mm, tebal materialnya 1-4 mm, ampernya 20-60 ampere, daya pemakaiannya 450-900 watt. 2,6 mm, di elektrodanya 2,6 mm, tebal materialnya 4-8 mm, ampernya 40-80 ampere, daya pemakaiannya 900-1300 watt. Di elektroda 3,2 mm, tebal material 8-12 mm, ampere 70-120 ampere, daya pemakaian 1300-2200 watt. Di elektroda 4,0 mm, tebal material 12-16 mm, ampere 120-170 ampere, daya pemakaian 2200-5000 watt. Sudah? Silakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus buat kelompok 1. Nanti persiapkan ya pertanyaan tadi dari seputar yang kelompok 1, ya kelompok 2. Nanti boleh kalian tukar pendapat atau tukar pikiran, ya. Oke. Yang tadi dibahas oleh kelompok 2 itu sangat menarik ya. Elektroda, spesifikasi, kodifikasi elektroda. Ya. Bahwasanya elektroda yang kalian sering lihat, ya. Udah lihat belum kalian elektroda? Udah. Tahu? Apa itu elektroda? Ayo. Apa? Kawat. Iya, kawat. Ada lagi? Dapat lain? Ya. Yang harus kalian ketahui ya, bahwasanya elektroda itu tidak hanya satu jenis. Elektroda itu tidak hanya satu. Yang tadi kelompok 2 sampaikan itu, ya banyak kan? Iya, itu hanya di baja, ya, baja karbon rendah, ya. Sesuai AWS, ya tadi E6013 ya, yang biasa kita pakai. E-nya apa? Kodifikasi tadi yang kelompok 2 tanyakan, sampaikan. E-nya elektroda 60-13 ya. 60-nya apa tadi? Ya. Kekuatan tarik ya. 1 posisi ya, benar. Terus yang 3 adalah jenis salutan. Oke, nanti boleh kalian tukar informasi ya. Dari kelompok 1 tadi sudah menyampaikan tentang knowledge ya, pengetahuan tentang pengelasan. Dan kelompok 2 membahas tentang elektroda ya.
Nah, yang terakhir nanti yang untuk kelompok 3 adalah cara mengatur ya atau parameter. Untuk kelompok 3 siap? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, di sini kami akan membahas cara mengatur ampere mesin pada alas listrik. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Nugraha dan bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Brian Putra Butar. Nama saya Rahmat Santia. Nama saya Adi. Untuk di sini juga saya akan menjelaskan mengenai cara mengatur listrik yang benar. Di sini ada namanya trapolas. Di sini ada trapolas untuk mengatur kawat media elektroda dari 2 mili hingga ke 5 mili. Di sini ada untuk fitur namanya ada untuk mengatur ampere. SMAW itu identik dengan ampere ya. Ampere itu apa sih teman-teman? Ampere itu ialah untuk mengatur kecepatan kawat elektroda. Cara mengatur hasil dari ini arus ialah bagaimana caranya? Caranya ialah tergantung dari diameter kawat elektroda. Contoh, kita menggunakan kawat 2 mili dikalikan 3 hasilnya berarti 60. 2,6 dikali 3 sama dengan 7,8 berarti hasilnya pakai di 78. Dan ukuran diameter elektroda mempunyai pengaruh penting terhadap besar arus las listrik yang tepat untuk digunakan. Semakin kecil diameter elektroda, semakin kecil juga ampernya. Next. Yang ketiga ada tebal material. Tebal material yang akan dilas ini menjadi salah satu pertimbangan dalam pemilihan besar arus yang digunakan. Jika Anda mengelas plat tipis atau 1 sampai 5 mm, maka arus yang direkomendasikan sebesar kurang dari 65 ampere. Sedangkan untuk plat tebal arus yang direkomendasikan lebih dari 65 ampere. Hal tersebut akan mempengaruhi pada masukan panas dan penetrasi hasil lasan. Karena pada plat tebal diperlukan penetrasi yang cukup, Anda dapat melakukan percobaan terlebih dahulu hingga mencapai ampere yang tepat. Oke. Kesimpulannya, cara mengatur arus listrik beserta tipsnya di atas yang sudah dijelaskan dapat diaplikasikan pada semua jenis mesin gas listrik. Namun kriteria dan besar ampere setiap proses las mempunyai karakter yang berbeda-beda, sehingga Anda perlu melihat manual book dari mesin tersebut untuk mendapatkan hasil yang tepat. Semoga bermanfaat dan jika ada pertanyaan silakan masukkan ke dalam kolom komentar pada grup WhatsApp. Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga kalian paham apa yang sudah kami jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang Bapak harapkan hasil dari diskusi ini, hasil dari kalian tadi tampilkan presentasi menjadi informasi yang baru untuk kalian nanti terapkan di proses pengelasan. Oke? Nah, tadi sudah Bapak informasikan yang sekarang lagi mulai melakukan simulator atau PA. Coba ditampilkan. Ya. Coba ditampilkan. Silakan. Oke. Nah, setelah itu yang tadi kalian cermati ya, kita praktekkan, kita terapkan. Bapak sudah menyiapkan. Nah, Bapak sudah menyiapkan part ya atau material besi yang nanti kalian akan las. Ya. Nanti satu orang satu. Kalian coba untuk melakukan pengelasan. Ya. Dengan nanti Bapak bimbing ya cara pengaturan. Ketika elektroda kalian pakai 2, berapa tadi? 2,6 dengan ketebalan plat 3 ya, 3 sampai 4 mili itu menggunakan berapa? Berapa tadi? 40 sampai 80. Berapa? 40 sampai 80. 40 sampai 80. Jadi dicoba dulu ya. Ketika kalian menggunakan 40 matang nggak atau melting tidak? Kalau melting, coba nanti langsung diterapkan. Oke.
Ya, ketika mau selesai, itu busunya diangkat, ya, matikan, nyalakan dan mengendalikan busur, ya. Setelah itu baru dimatikan, diangkat. Oke, silakan teman-teman yang sudah mendapatkan besi, ya, material silakan dicoba di tempatnya masing-masing. Silakan. Ayo. Nih, harus sesuai dengan BPS. Sudutnya maksimal 70. Jadi kalau terlalu miring, itu hasil pengelasannya akan kecil, ya. Jadi harus 70 derajat maksimal. Oke, tangan. Dua lagi masih kosong. Udah deh. Siapa? HP-nya sama ya? Ini mah diskarbon saja. Oke, silakan duduk. Ya, karena waktu pembelajaran kita itu selesai. Ya, silakan duduk untuk teman-teman. Nah, setelah melakukan pengelasan, Bapak harapkan 5K-nya dipakai, ya. Dirapikan lagi seperti biasa, oke? Bersihkan lagi, dimatikan lagi mesin kelasnya, dikembalikan seperti semula. Silakan. Sudah dikumpulkan? Sudah, Pak. Ya. Nah, setelah kita tadi melakukan presentasi, ya. Terus kelompok 1 menerangkan tentang pengetahuan pengelasan dari mulai tadi peralatan, ya, terus apa lagi, APD, ya, terus parameter elektroda, kodifikasi elektroda, ya, parameter pengelasan. Nah, Bapak pengen tahu sampai mana kalian memahami hal yang tadi kalian sampaikan di depan sini, ya. Buka e-learning. Nah, di situ di dasar teknik pengelasan dan fabrikasi logam itu ada asesmen formatif. Nah, ya, kali ini sih sekarang sambil Bapak mengoreksi, ya,
mengoreksi hasil tadi kalian buat. Yang seperti Bapak tuliskan tadi, jadi sikap siap, kuda-kuda siap. Ya, kenapa harus kuda-kuda siap? Karena ya ketika mengelas itu perlu tumpuan yang sangat kuat, ya. Karena ada beban stang las ya, holder. Belum ditambah dengan beratnya kabel, belum ditambah dengan beratnya elektroda dan beban gravitasi. Makanya perlu sikap yang kuat, kuda-kudanya yang benar. Ya, sempat tadi Bapak pegang itu ada yang gemeteran. Oh, ya, ada yang gemeteran. Dan hasilnya bengkok-bengkok. Ya, karena apa tadi? Persiapannya. Ya, kuda-kudanya harus siap, tangannya harus kuat. Makanya Bapak sarankan ketika kalian mengelas, perbanyak olahraga push up, ya, untuk melatih tangan agar kuat. Karena nanti welder profesional akan lebih sulit, ya, sambil naik gedung, ya, sambil bawa beban, kadang bergelantungan. Tes formatifnya sudah? Nah, oke, nanti Bapak koreksi, ya, Bapak koreksi. Dan ini hasil, ya, hasil yang agak lumayan bagus. Ada 4 orang. Yang sisanya ada yang baru setengah, ya. Nanti dilanjutkan. Oke. Nah, ada pertanyaan nggak tadi perihal ketika kalian melaksanakan praktik? Apa? Pak, kenapa tadi bolong itu ya? Kalian harus lihat parameternya benar atau tidak. Kalau misalkan Pak, kok di WPS-nya 40 sampai 80, tapi ketika saya menggunakan 45 atau 40 tapi masih bolong. Nah, gitu kan? Ya. Tentunya masing-masing karakter mesin itu berbeda, ya. Ketika kamu menggunakan mesin yang portable yang ini, ya, yang kecil, ya, yang berapa ampere ini? 900 ya, 900 watt atau yang 1200. Ketika kalian menggunakan yang 3000, yang 350 ampere, itu akan berbeda, ya. Powernya akan lebih besar yang sana. Jadi turunkan lagi 40, turunkan lagi 36, nanti akan menjadi hasil yang bagus. Itu ya. Bapak harap kalian jangan cepat puas, ya. Jangan cepat puas karena ilmu, ya, ilmu yang nanti kalian akan bawa setelah lulus SMK itu ilmu yang bermanfaat, ya. Manfaat. Baik itu nanti kalian mau melanjutkan kuliah, itu akan bermanfaat di kehidupan kalian di masyarakat, ya. Di masyarakat, misalkan di perumahan pintu gerbangnya copot, ya, bener gak? Pintu gerbangnya copot atau portalnya putus. Wah, ada Brian nih, anak SMK yang jurusan pengelasan. Kelaskan, ya, jangan takut. Kenapa? Kalau kalian menguasai teknik dasar atau pengelasan yang seperti tadi kalian, itu Bapak yakin, ya, Bapak yakin itu akan berhasil. Itu oke?
Ya. Mungkin dari Bapak dicukupkan ya. Kalian akan melanjutkan aktivitas lain ya, karena waktunya sudah habis. Silakan untuk KM menyiapkan teman-temannya ya. Menyiapkan teman-temannya untuk mengakhiri kegiatan atau aktivitas belajar kita di siang hari. Silakan pimpin doa. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, kita berdoa kepada Tuhan masing-masing. Doa kepada Stop diri. Bisa. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi.